Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahmud Hasan dari TRI kelas 2B dengan NPM 2578244. Di sini saya akan membuat video demonstrasi tanpa editing karena kalau bisa editing dengan cut-cut mungkin ini udah terupload. Tugas telah selesai. Mohon maaf saya telat karena sedikit masalah gitu. Perintahnya itu melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user story. Langsung saja user story-nya sudah saya buka di sini. User story langsung coba user story pertama terlebih dahulu. User story pertama yaitu fresh database dan auto sending verification dengan skenario menghapus atau memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flash dengan harapan file database dan data dummy akan otomatis tercipta dan terminal server akan berjalan tanpa adanya error. Pertama ini saya close terlebih dahulu. Lalu ke lokasi, ini file yang saya gunakan, ada tanda gitnya. Hapus dulu database, lalu mungkin hapus juga untuk cache-nya, siapa tahu nanti akan mengganggu. Dan pastikan ya di sini benar-benar nggak ada kosong, cuman ada model dan juga server flash-nya ini. Right. Langsung coba jalankan melalui terminal Python app npm salah tulis. Sebentar, lemot. Oke, info pun telah muncul. Sini database sending berhasil dilakukan dan database yang baru pun telah tercipta di sini. Menggantikan yang lain. Cache-nya juga sudah tercipta yang baru. Dan ini sebuah info database sending. Ini cuma muncul di awal atau kalau database-nya belum ada. Jadi kalau database-nya udah ada, dia nggak akan muncul lagi. Sebagai buktinya, jalankan lagi terminal Python app terus npm sebentar, semoga nggak blue screen. Oke. Ya, tidak muncul lagi ya infonya, dan itu menandakan bahwa fungsi si database ini berjalan dengan normal tanpa ada masalah, dan dia membuat sebuah database dengan data dummy dua buah user. Sini user pertamanya ada admin ganteng dengan role admin dan juga viewer biasa, role-nya viewer. Lalu ada dua buah perangkat, sini ada router dan juga switch dengan status up, dan ada text execution untuk masing-masing perangkatnya. Baik, ini artinya untuk membuat database dan si database-nya berhasil. Coba cari data. Terlalu banyak. Intinya dia telah berhasil ya. Lalu lanjut lagi ke user story kedua, yaitu penolakan akses akun yang tidak terdaftar atau tidak ada di dalam sini tadi. Ini kan karena usernya cuma ada dua. Dengan jalankan client app, lalu mencoba login dengan username atau password yang salah. Karena ini servernya telah berjalan, keluar lebih dahulu, coba jalankan client. Ya, fungsi dari client ini itu sebagai pengganti aplikasi Postman, sehingga kita dapat melakukan input dan menerima output dari server yang menggunakan program ini melalui terminal berbasis CLI atau tulisan, dan tidak perlu menggunakan Postman lagi, yang sangat membantu karena ini lebih ringan dari Postman. Biar enak taruh kiri kanan. Tadi perintahnya adalah login dengan user yang salah.
Saya coba dengan username yang benar, yaitu admin ganteng, tapi passwordnya saya salahkan jadi keterima CPNS, dan kita lihat postnya menjadi 401, keterangannya gagal, username atau passwordnya salah, yang berarti hasil yang diharapkan pun tercapai, yaitu client app menampilkan pesan error atau responnya 401 seperti tadi ya, 401 dari server dan menolak masuk ke dalam menu utama. Lalu lanjut lagi ke user story ketiga, yaitu loginnya sukses dan token disimpan. Login sebagai role viewer lalu menunjukkan hasil role viewer lalu hasil dari shading. Kita balik lagi ke sini. Tadi perintahnya loginnya sebagai viewer yang telah terregistrasi di database, yaitu viewer underscore biasa. Passwordnya adalah password 123. Bentar, coba. Nah, info telah muncul di sini dan login berhasil. Token JWT-nya tersimpan dan sini sudah ada ya keterangannya di server. Itu ini dia tokennya berjumlah 34 byte itu panjangnya. Minimum. Oke. Dan ini menunjukkan bahwa user story ini pun telah berhasil atau lolos. Token itu seperti password gitu. Karena kan ini karena saya tidak bisa menjalankan VS Code di laptop ini, jadi bisa dimunculkan. Itu kalau jadi token ini sebagai pengganti password. Ini passwordnya ini akan diubah. Telah dilakukan pada lab sebelumnya menjadi angka dan huruf acak yang akan digunakan sebagai verifikasi untuk login gitu. Lanjut lagi ke user story berikutnya. Di sini login sukses telah berhasil. User story keempat, hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif, sini saya meminta untuk memilih menu View All Nodes. Dengan harapan, client app berhasil menampilkan table node perangkat yang rapi, dan terminal flash mencatat log masuk. Langsung saja saya praktekkan. Sini dia meminta untuk table menunjukkan semua perangkat. Sini menggunakan menu pertama View All Device. Tunggu sebentar, servernya kenapa ini? Oke. Di server telah muncul, ini ada keterangan waktunya juga. Dia get ya, keterangannya 200 dan ini dia getnya data yang dimintanya, dan ini tabelnya lumayan rapi lah ya. Karena tadi database-nya sudah saya hapus, jadi dia cuma ada 2 data dummy saja yang ada di dalam sini tadi, yaitu Polinella dan juga GKB. Yang ini menandakan bahwa user story keempat telah lolos. Selanjutnya sini user story kelima, yaitu pemblokiran aksi manipulasi oleh viewer, yaitu dengan cara memaksa memilih menu control mode untuk mengubah status perangkat. Dengan harapan, client app akan menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 atau permintaan ditolak. Langsung saja saya coba. Ya, ini sudah login sebagai viewer. Sedikit informasi terlebih dahulu. Ini seharusnya dia sampai 8, tapi karena di program klien ini telah saya buat, sisanya itu cuman untuk bisa cuman muncul untuk di admin saja di sini ya. Karena kalau dia muncul juga kan di menggunakan akun viewer, kalau pikir-pikiran saya gitu kan, kalau kayak dunia kerja dia bakal, wih, kalau udah muncul gini kan tinggal cari ternyata menunya ada gitu, tinggal cari coba celahnya aja. Dengan cara mencoba menghilangkan menu, jadi kan nggak akan muncul gitu. Walaupun sepertinya itu masih dapat bisa diakses dengan pilihan 123 ini,
tadi perintahnya itu menggunakan, mungkin saya akan menggunakan perintah ketiga itu untuk mengendalikan perangkat ya, karena sini mencoba untuk memanipulasi menggunakan akun viewer. Langsung saja saya akan coba, tadi perintahnya 3 ya, 3, dan untuk mengontrol perangkat dia pun gagal, pilihan error atau tidak valid, lalu di server tidak ada hal yang masuk gitu. Lanjut lagi, mungkin pilihan keempat untuk mendelete dan tes, error juga, yang berarti pemblokiran aksi manipulasi oleh viewer pada user story kelima telah berhasil. Selanjutnya ke user story ke-6, yaitu sesi manajemen, yaitu logout dan membersihkan tokennya. Dengan skenario memilih menu logout pada client app. Sini langsung saja saya akan coba logout dengan 8. Muncul info hapus token dari memori, dan servernya ini tidak muncul update ya, tapi setelah logout dia pasti akan dihapus gitu token loginnya. Coba keluar, lalu kita jalankan lagi. Artinya ini telah berhasil lah ya. Logoutnya ini berhasil. Lalu user story ke-7 yaitu login sukses sebagai administrator. Dengan skenario melakukan login ulang pada client app menggunakan akun admin bawaan hasil setting yang tadi, yaitu admin ganteng, dengan harapan loginnya sukses dan client app masuk ke dalam menu utama dengan hak akses penuh sebagai admin, sehingga semua fiturnya di sini telah terbuka. Langsung saja saya akan login menggunakan user admin dengan nama admin _ganteng, passwordnya password 123, enter, dan muncul ini ya post dan juga get, dan ini muncul juga telah selamat datang admin ganteng, role-nya di sini admin, dan semua menu pun terbuka yang menunjukkan bahwa user story ke-7 telah berhasil. Selanjutnya ke user story ke-8, yaitu eksekusi kontrol perangkat jaringan dengan cara memilih menu kontrol node lalu masukkan ID node pertama misalnya di situ, dan mengubah statusnya dari aktif menjadi maintenance. Langsung saja saya praktekkan. Pertama, daftar jaringan perangkat, servernya kok ada 2 sini, Polinela dan GKB. Pertama saya akan coba ya kontrol yang kedua saja lah ya. Masukkan ID yang ingin diubah, yaitu ID kedua, sini GKB yang akan saya ubah, biar sedikit aja pengaturannya. Karena yang diubah itu statusnya aja, jadi nama dan IP addressnya itu mudah gitu. Namanya itu tetap GKB, IP addressnya juga tetap tidak akan saya ganti, 10.0.0.1. Lalu type-nya adalah switch, SWITCH, dengan status baru menjadi maintenance. Apakah gagal? Di sini telah berhasil, perangkat ID nomor 2 telah berhasil diperbarui, dan di server juga ada ini bootnya yang menunjukkan bahwa ini telah berhasil diperbarui gitu. Kembali lagi ke ini dia, sama ya, ininya 200 dengan yang ada di servernya. Lanjut lagi ke user story ke eksekusi perangkat berhasil, artinya user story ke-9 yaitu pembuktian otomatisasi audit trail
dengan cara memilih menu View System Log pada klien app. Dengan harapan akan muncul baris baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di user story ke-8 tercatat secara otomatis hingga user administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Pertama cek dulu apakah berhasil. Jadi berhasil ya, statusnya dari up menjadi maintenance beneran. Kalau tadi diminta untuk 7 ya, view system log, dan muncul ya di sini lognya audit trail log system. Sini juga servernya ada perubahan get untuk mendapatkan data. Sini telah muncul waktunya itu jam 9. User ID-nya ID pertama dan device yang diubah yaitu device ID device kedua namanya GKB. Dan perubahan itu update yang berarti bahwa pencatatan yang berarti bahwa otomatisasi audit trail ini pun berhasil. Lalu lanjut lagi ke user story ke-10, yaitu pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Dengan cara memilih menu view node lalu menginputkan ID perangkat yang tadi diubah menjadi maintenance dengan harapan bahwa klien app akan langsung memberikan peringatan sebelum dikirim ke server klien app akan menolak permintaan tersebut lalu munculkan pesan peringatan khusus bahwa aksesnya ditolak karena perangkat tersebut sedang dalam maintenance. Yaitu dengan menu ke-6 view text execution, kita coba dulu di yang normal ya. Hasilnya ya sukses pingnya, lalu kita tes tadi yang telah diubah jadi maintenance dan merah 403 dan telah muncul tulisan peringatan akses ditolak karena perangkat sedang dalam maintenance, yang berarti user story ke-10 pun telah berhasil. Lanjut lagi user story ke-11, yaitu simulasi servernya mengalami crash atau jaringan terputus. Dengan skenario membiarkan CLI dari client app tetap berjalan tanpa kita close, lalu pada server flashnya itu dimatikan dengan harapan client app tidak akan mengalami crash ataupun keluar, yang membuktikan bahwa log try exit untuk menangani error tersebut berjalan gitu. Try. Ini dia try exit-nya yang berfungsi untuk menangani apabila tidak dapat terhubung atau hubungannya dengan server itu terputus pada program klien. Langsung saja servernya saya close, lalu saya akan coba menggunakan menu view alt device, lalu tunggu. Tuh, saya agak ngelag. Tes lagi. Error, gagal terhubung ke server, dan pastikan server flash sedang berjalan sesuai dengan try exit yang ada di sini ya. Gagal terhubung ke server dan dia meminta untuk memastikan servernya berjalan atau dapat terhubung, yang berarti user story ke-11 berhasil, yaitu program kliennya tidak error ataupun langsung berhenti crash gitu. Begitu server dimatikan atau terputus. Lalu selanjutnya user story ke-12 yang terakhir ada recovery dan reconnection system. Dengan skenario menjalankan kembali server flash yang tadi telah dimatikan, lalu menjalankan kembali menu pada client app dengan harapan client app-nya ini
akan terhubung kembali secara otomatis itu ya, auto recovery ke server yang baru menyala dan menampilkan data inventaris secara normal. Langsung saja ke ini, copy dulu nama servernya biar mudah, ke terminal, lalu jalankan Python. Sabar, melek. Oke, server telah berhasil berjalan. Selanjutnya di sini saya akan coba lagi menu pertama dan langsung ini get berhasil dengan kode 200 ya, dan statusnya tetap sama nih, nggak ada perubahan. Artinya tadi perubahannya, walaupun servernya dimatikan tiba-tiba gitu, perubahannya telah tersimpan di database ya. Itu yang pertama, ini statusnya up, dan yang kedua maintenance sesuai. Awalnya kan up semua. Yang ini berarti user story ke-12 yaitu pemulihan dan menghubungkan kembali telah berhasil juga. Baiklah, mungkin cukup sekian saja video saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.